sekarang kita mau tanya Pangana dari ngana pe proses perjalanan hidup selama ini, mungkin dari ngana masih kecil sampai ngana so di posisi sekarang, ada ndak pengalaman yang menurut ngana yang bikin ngana sedih sekali, atau bikin ngana no bilang nang bahasa donja bilang nang bikin ngana galau dang dalam menghadapi perjalanan hidup ini? Ada ndak satu hal yang paling bikin ngana galau? Galau itu galau sih karena waktu kita sudah kerja, tapi orang tua, tapi mama semuanya ada lah. Toh kan semua anak pasti ingin mau bahagiakan sampai orang tua toh. Apalagi mama, karena tapi mama itu meninggal 2015. Pas 2015 Kang. Pas baru kerja di FVF 5 tahun lalu Kang. Iya, dari 5 tahun lalu. Ya memang sebetulnya kita di Mordi ini sobat tamang lama dari kacili. Dari memang tahun 2 memang sobat tamang dari kacili sampai sekarang no batamang terus. Ding memang kita tahu no DP kisah, DP waktu di usia yang dia sebetulnya lagi produktifnya, terus dia ingin berbuat sesuatu for DP mama Kang. Iya. Kebetulan oleh ya rencana Tuhan kan orang tahu tuh. Tapi orang tetap bersyukur rencana Tuhan yang terbaik, dan waktu itu DP tahun 2015 kan 2015. DP mama dipanggil Tuhan no. Dan setelah itu apa yang bikin Ana mungkin merasa perasaan yang Ana rasakan dan ketika Ana kehilangan sosok seorang ibu dalam kehidupan? Pas waktu itu memang hancur dang, separuh jiwa pergi dang. Gitu. Artinya memang karena memang anak manja tuh dari kecil. Iya, memang kita tahu Mordi ini manja sekali, DP mama sih manja sekali dan DP papa, karena sampai SMP atau SMA kan masih jarak pesua. SMA tuh masih jarak pesua. Jadi setiap kali kita pipa DP rumah, tidur pada DP rumah, selalu dapat bikin susu. DP mama yang sadia semua, pokoknya manja sekali nih anak. Jadi kalau misalnya seorang yang mungkin kehilangan, seorang yang di posisi dia begini yang kehilangan orang tua, itu menurut kita memang sangat sangat bilang menyedihkan sekali bagi dia. Sampai orang-orang yang kenal pak kita bilang, dah bagaimana dia mama sudah meninggal, bagaimana dia itu mati dia. Iya memang semua orang karena tahu tuh dia manja sekali pada orang tua, jadi orang banyak yang ibadah pada dia. Berapa lama ngana merasakan perasaan yang dong bilang kehilangan sekali ngapi orang tuh setelah ngapi mama meninggal? Sekitar 6 bulan itu masih galau-galau. Iya lama Kang ngapi masa itu. Kalau mau ingat sampai sekarang sih masih sedih, cuma kan ya, mungkin tuh selamanya mau terpuruk di situ karena orang mesti. Ngana pernah merasa ndak ketika waktu ngapi mak meninggal, ngana pernah merasa ndak ngana putus asa, ndak mau, hilang semangat untuk maju, untuk berjuang supaya ngapi hidup ini boleh maju sampai ngana kan terbukti sekarang kan ngana boleh sukses tuh, setidaknya ngana so jadi PNS sekarang. Apa ndak ada ndak ngana perasaan sampai yang bikin ngana bilang drop terus apa yang bikin ngana memotivasi Pangana untuk ngana tetap maju? Memang drop itu cuma karena soalnya nggak bisa nggak sempat sebagai mama cuma yang bikin maju itu kalau mau pikir-pikir, kalau kita nyanda sempat mau kasih bagi kanti mama kan masih ada TV papa toh. Iya. Ingat TV papa sudah juga senang jumpa dia tuh. Kalau mamanya sempat ini Tuhan suka kesempatan kasih senang bapak kan bikin kerja aja dulu bagus. Iya Kang. Jadi bahagiakan yang masih boleh ngana bahagiakan Kang. Sebelum ngana ada ndak kisah sebelum ngapi mama dipanggil Tuhan di akhir-akhir ngana ada perasaan bahwa ngapi mama kayak tanda-tanda begitu, ada ndak? Ya ndak ada sih tanda-tanda. Karena tiba-tiba tuh meninggal. Cuma hipertensi pagi malam semua meninggal. Ada ndak yang paling tidak sedikit yang ngasu lakukan, ngasu buat for ngapi mama waktu dia hidup, yang menurut ngana walaupun sedikit ngasu berbuat
Nah, waktu itu kan rumah masih belum bagus toh. Iya. Nah, waktu terima kan waktu sampai mak meninggal itu baru berapa bulan kerja di FIF. Nah, gaji 2 bulan pertama ke 3 bulan pertama, so bilang mama, kenapa doi beli jo tehel dang, Nah, beli tehel from baking rumah pesan tehel. iya. Nah, Terus sempat pasang. nyada pasang, justru Belum. itu tehel pasang di kubur pa mama. Iya. Berarti yang mungkin kita boleh artikan di sini yang bikin Ngana memang benar-benar sedih di saat-saat Ngana so kerja yang so boleh menghasilkan sesuatu yang boleh Ngana kasih pengapi orang tua, terlebih khusus pengapi mama. Dan pada akhirnya di saat situasi itu Ngana so suka sekali mau bantu, ngapi gaji Ngana mau kasih, Tuhan berkehendak lain di posisi itu. Mungkin itu yang bikin Ngana belum sempat bikin sesuatu, Kang. Memang luar biasa memang sih kalau menepi pengalaman saja itu. Memang tidak semua orang sih bisa seperti Mordi yang bisa menerima. Kadangkala kebanyakan teman-teman yang di luar sana yang mungkin pas mengalami hal yang sama, kebanyakan dorang kayak galaunya putus-putus, akhirnya dorang rusak dompet diri itu lantaran. Tapi bersyukur Bro Mordi walaupun menghadapi hal yang seperti itu, dia masih tetap berpikir untuk maju dan ingin membahagiakan DP orang tua yang masih ada, DP saudara-saudara toh. Iya. Jadi mengenai pengalaman yang paling kita pernah dengar nih satu hal dulu, Ngana pernah alami satu hal di mana Ngana waktu giat-giat mau kuliah, kita ada dengar ngape berita itu, ngape laptop tas hilang, itu galau sekalinya ndak? Galau sekali lah itu. Jadi bagaimana dia bercerita sampai Ngana waktu itu dalam kuliah itu ada bikin apa kong, maksudnya kok sampai itu laptop sebenarnya Ngana butuh sekali dengan apa-apa yang udah hilang waktu itu. Nah, waktu itu mau konsultasi skripsi di kampus di Manado. Nah, dalam perjalanan di Jalan SBY. Berarti Ngana tas yang Ngana bawa itu untuk keperluan konsultasi dong. Iya. Di dalam ada DP data-data yang Ngana bawa. Ada skripsi terus apa. Nah, sebelum berangkat memang bagaimana ya? So ada firasat, so jadi tuh file skripsi so langsung copy di flash. Copy di flash. Pas perjalanan ke sana ujang tuh di Jalan SBY, Basombar di ada salah satu rumah makan. Jalan SBY, Kang. Kios berjual ragi. Tutup waktu itu kios Basombar situ. Tuh tas taruh di bawah begini. Aduh, memang. Pas ujang coba pelang, langsung pergi tuh tas lupa bawa. Tinggal situ. Setelah di situ ada tuh skripsi, laptop. Baru ada selain Ngana berarti ada orang lain yang Basombar situ. Waktu itu ada. Waktu itu ada oma-oma dengan opa-opa. Cuma pas orang balik so nyana ada tuh oma dan opa. Dan tuh tas list nyana ada no. Aduh. Cuma 100 meter balik ulang kan balik babron. Iya. Termasuk nyanda lama kan ada langsung balik dengan. Memang. Cuma mujur waktu itu tuh yang tuh skripsi so copy di flash dan jadi mau perlu dari awal ulang. Dari situ galau leno situ. Laptop dengan data-data dalam mungkin berkas-berkas apa hilang, Kang. Ada kwitansi kerja Kang, pekerjaan Kang. Bukan main pengalaman dramatis Kang dalam menghadapi kuliah, menghadapi kehidupan. Pas hilang laptop Kang mesti berhenti kerja lagi di situ. Iya Kang. Oh jadi Ngana pas kehilangan itu kalau nggak salah Ngana pergi itu semua udah pasti berhenti Ngana Kang. Iya. Luar biasa men. Jadi dia kehilangan laptop, DP berkas untuk keperluan pekerjaan, untuk keperluan kuliah, Kong Ngana harus diberhentikan lagi dari tempat kerja Kang. Iya. Wow, luar biasa memang. Di kampus banyak utang waktu itu. Di kampus berarti Ngana banyak tunggakan begitu Dang. Sampai mau wisuda, nggak ada kasih tuh toga. Karena sudah utang. Pergi di MCC, sudah di MCC naik motor kesian. Gila. Naik motor. Sampai sana muka abu-abu. Wow. Kau sampai sana nyara kasih toga. Kurang baik ada Mem Mariani dia yang bantu babu. Kasihan. Ya, akhirnya dapat toga. Di waktu-waktu yang krusial yang sangat bilang mendesak,
ada saja Ada pertolongan saja, Tuhan nang pangan Kang yang melalui orang-orang bagi yang orang lain dan luar biasa no lebih pengalaman ini dan kalaupun kita mungkin di posisi pada dia kita mungkin ndak sekuat dia no sampai hari ini dan ya kita bersyukur tapi tambang ini ya puji Tuhan nang sekarang artinya secara finansial nang sedikit aman tuh karena kan status PNS tuh otomatis gitu. Bagaimana? Jadi mana rencana ke depan setelah karena kan sekarang bisa dikatakan ya lumayan lah dalam pekerjaan Tuhan suka kasih pekerjaan yang bagus. Jadi ngapain rencana setelah ini setelah kan kerja bisa katakan aman lah. Apa ngapain rencana ke depan ini? Baik untuk nganapi pribadi, nganapi orang tua, dan nganapi keluarga mungkin di nganapi masa depan no. Rencana sih ini sementara cari mau beli rumah dulu. Jadi mencari beli rumah dan sekarang ya? Iya. Guys, mantap. Terus ada rumah sih di Pado cuma kan. Iya memang ada rumah sih dorong rumah dari pertama Kang, Iya. Ini ngapain orang tua. Cuma lokasi kurang bagus. Kurang bagus Kang. Jadi mencari rumah baru. Di atas gunung. Iya memang DP rumah kan tuh di puncak. Karena kita dari kecil itu jadi tahu. Pokoknya sebenarnya kita tahu banyak daripada dia cuma di kesempatan ini kita ajak dia bercerita di sini supaya DP kisah ini boleh siapa tahu boleh menginspirasi teman-teman bahwa apapun yang orang alami seterpuruk apapun orang di dalam tompe hidup orang tetap boleh menyerah, tetap harus berjuang dengan hidup ini supaya hidup itu kan menurut kita gitu ndak boleh monoton dan tetap mesti berkembang dalam baik secara ekonomi dan kualitas hidup tentu. Dan dia dengan begitu banyak pengalaman yang dia alami baik DP pekerjaan, DP studi, DP keluarga, DP ketika DP orang tua DP mama meninggal dan pengalaman-pengalaman lain dia masih boleh survive sampai hari ini dan kita angkat jempol sih. Bersyukur dan tapi tamang ini boleh jadi seperti ini. Jadi bagaimana ke depannya Ngana sekarang rencana beli rumah terus rencana menikah tahun depan. Rencana semua menikah tahun depan dang. Puji Tuhan. Iya kata. Baru kalau misalnya untuk nganapi orang tua kan sekarang sih ngapi papa tuh. Ada ndak nganapi rencana ke depan untuk nganapi orang tua? Ya rencana semua kasih senang-senang jeng Pak dia. Senang kan masa tua. Masa tua kan menikmati masa tua kan. Iya sebenarnya ya itu noh. DP papa memang dorang ini DP mak DP papa itu memang baik-baik sekali. Setiap kali orang pergi di rumah pada orang, orang banyak-banyak kita, pokoknya teman-teman lain, pokoknya selalu makan di rumah. Makan mau apa dia selalu apa dan pokoknya sambil tompi rumah sendiri kok ada di rumah. Tonja pergi main PS apa semua. Pokoknya pipa dia itu pokoknya baik-baik sih, baik sekali DP mama, DP papa baik-baik sekali. Dan ya itu noh orang-orang yang baik-baik pasti ya seperti bisa dikatakan ya pasti Tuhan lagi tutup mata noh. Tuhan akan balas semua itu dan seperti buktinya tapi bro ini ya boleh di posisi yang sekarang itu bersyukur sekali sih. Jadi Ngana sekarang kan kayak sebanyak kan tanya Ngana kan di Sangir tuh sekarang posisi Kang dinas tugas otomatis berarti kalau habis menikah kan otomatis istri harus ikut ke sana kan. Iya Kang, otomatis tuh. Berarti di sana tinggal di rumah dinas Kang. Apa berarti rumah nanti kalau mau cari rumah berarti di Bitung Kang. Di Bitung. Berarti ada niat ke depannya untuk nanti bisa mungkin pindah bekerja di Bitung dan tinggal di Bitung begitu. Iya. Harapannya begitu pindah di Bitung. Cuma semua kan serahkan cepat Tuhan kapan di waktu yang tepat Kang. Luar biasa. Karena memang mau pindah setengah mati lagi. Iya memang enggak. DP prosedur kan lumayan kalau PNS kan kayak mau pindah mutasi kayak ada persyaratan harus kerja berapa lama tuh. Dan ya cuma kan orang enggak menutup kemungkinan ya ada yang mustahil tuh mungkin suatu saat dia boleh lebih cepat dimutasikan ke Bitung supaya tahu Tuhan tolong melalui orang siapa ke. Sama tahu. Kan orang tahu tuh Tuhan pemikiran bagaimana. Iya kata tak terselami dah. Ya terselami tuh siapa tahu melalui seseorang kayak kan bisa dimutasi karena itu noh. Orang kita cuma boleh bantu doa apa tapi bro ini supaya apa yang dia inginkan, dia cita-citakan semua boleh tercapai. Otomatis ya untuk kebahagiaan
dia dengan keluarga dan mungkin suatu saat nanti so menikah dengan istri no. Seperti itu. Ada mungkin pesan-pesan dari Mordi Dang terutama buat teman-teman muda tuh yang ada di luar sana, terlebih khusus untuk bagaimana dorang supaya dorang boleh menatap masa depan yang pesimis. Pokoknya pesan-pesan positif lah dari Bro Mordi for teman-teman di luar. Jadi for teman-teman yang mungkin sekarang bingung tentang kehidupan nah, karena masih bingung mungkin cari-cari kerja atau bagaimana Jangan pesimis, tetap optimis Kang. Jangan pesimis, tetap selalu berusaha, berdoa. Jangan menyerah di keadaan. Pasti Tuhan mau tolong sih kalau orang mau minta pada Tuhan, cuma mungkin yang tidak sesuai orang pe waktu. Tapi sesuai Tuhan pe waktu sih. Dan pasti kalau Tuhan pe waktu itu pasti tepat Kang, pasti yang terbaik dan tepat pada waktunya dan bilang Kang. Pada waktunya. Mantap. Semoga apa yang tolong bicarakan hari ini boleh menginspirasi teman-teman muda di luar sana. Ternyata pengalaman pahit itu menjadi pelajaran for orang untuk orang lebih kuat lagi menghadapi kehidupan, dan jangan pernah menyerah, tetap semangat karena orang yang tahu di kedepannya orang bisa jadi apa. Karena buktinya kayak Bro Mordi tuh dari pekerjaan yang bisa dikatakan seperti itu, karena kita tahu di finance itu penuh dengan tekanan sih kerja di finance, dan dia boleh lalui itu dengan dia bekerja sambil kuliah. Otomatis berarti kuliah biaya sendiri tuh. Iya, kuliah bisa biaya sendiri sampai dia boleh mendapat gelar sarjana apa kok yang nomor? Sarjana komputer, dan boleh menyelesaikan itu hal yang suatu kebanggaan tersendiri karena orang berusaha sendiri dan orang menghasilkan itu sendiri, dan sekarang dia sebagai seorang pegawai negeri, dan itu menurut kita suatu pencapaian. Dan mungkin bagi orang-orang yang di atas tuh itu hal yang biasa Kang. Bagi orang yang ya bilang ekonomi menengah ke bawah lah bilang, sangat bersyukur bisa dapat pekerjaan seperti itu dan bisa hidup dan berkembang dan ya cuma badi yang ditampa tapi ada peningkatan hidup dan itu yang orang boleh dengar dari tompe kisah dari Bro Mordi ini. Jadi semoga teman-teman di luar sana tidak cepat putus asa, tetapi tetap semangat, tetap kuat menjalani hidup, dan jangan pernah lupa bersyukur dengan apa yang ada pada orang tuh. Jangan pernah mengeluh, tetap berusaha dan pasti akan membuahkan hasil suatu saat nanti. Bro Mordi, makasih berbagi berbagi cerita dengan kita di podcast ini, dan semoga boleh menginspirasi teman-teman semua. Thank you Bro. Thank you. Oke. Mantap, sukses terus.